Konsep manajemen dan organisasi pada sebuah perusahaan. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu, sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Contoh manajemen organisasi salah satunya adalah manajemen organisasi dalam perusahaan. Perusahaan pastinya sangat memerlukan yang namanya manajemen organisasi. Di kondisi ini dikarenakan supaya perusahaan tersebut dapat beralih dengan lancar dan pastinya supaya sampai pada tujuan akhirnya yaitu visi. Adapun tujuan manajemen organisasi itu ada 3. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik. Maksudnya, kita harus melakukan perencanaan yang matang untuk tujuan kita. Kita juga perlu menyamakan persepsi, sikap yang terbuka, dan saling menghargai. Yang kedua, menetapkan kinerja yang efektif. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menetapkan kinerja yang efektif. Yang pertama, perencanaan kerja yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, sumber daya alam yang berkualitas. Yang ketiga, kita dapat belajar dari perusahaan lain. Jangan pernah malu dan takut untuk terus belajar selama itu adalah tujuan yang benar. Yang ketiga adalah membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman akan tercipta jika tingkat komunikasi antar pekerja itu baik dan apabila sesama pekerja saling memberi dukungan. Fungsi manajemen. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Planning sering juga disebut dengan fungsi perencanaan yang menyiapkan kegiatan dalam sebuah organisasi. Bagian satu ini cukup penting karena memang sebuah rencana harus digarap dengan matang. Hal itu untuk menghindari terjadinya kebingungan akan tujuan di masa yang akan datang. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Dalam fungsi ini, pemimpin organisasi diharapkan dapat merencanakan dan memberikan kebijakan yang efektif, sehingga membuat kinerja para sumber daya manusia menjadi lebih baik. Ketiga, ada fungsi pengarahan atau actuating. Fungsi ini sangat bermanfaat untuk mengarahkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu, fungsi ini juga akan semakin mempermudah dalam mencapai tujuan, karena semua kegiatannya terarah. Yang keempat, ada fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi ini berguna untuk mengawasi setiap kegiatan agar selalu sesuai arahan. Sehingga, fungsi ini juga sangat dapat menipiskan tingkat terjadinya kesalahan. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Yang pertama, ada keterampilan kemanusiaan atau human skills. Komunikasi yang persuasif adalah suatu jawaban yang baik yang harus diciptakan oleh pimpinan atau manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Kemampuan berkomunikasi diperlukan baik untuk tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. Yang kedua, ada keterampilan teknis atau technical skills. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi manajer pada tingkatan yang lebih rendah. Semakin rendah tingkatan manajerial seseorang, maka akan semakin besar tuntutan bekal keterampilan teknis yang harus dikuasai olehnya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. James D. Money mengatakan bahwa organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester L. Barnard memberikan pengertian, organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Adapun unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi, yaitu adanya tujuan bersama, adanya kerjasama 2 orang atau lebih, adanya pembagian tugas, dan adanya kehendak untuk bekerja sama. Bentuk-bentuk organisasi. Satu organisasi garis merupakan bentuk organisasi tertua dan paling sederhana diciptakan oleh Henry Fayol.
Ciri-ciri bentuk organisasi ini yaitu organisasinya masih kecil, jumlah karyawan masih sedikit dan saling mengenal serta spesialisasi kerja belum tinggi. 2. Organisasi garis dan staf. Dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, dan jumlah karyawannya banyak. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidang kepada pejabat pemimpin di dalam organisasi. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsip organisasi yaitu yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab. Kekuasaan dan tanggung jawab di sini maksudnya adalah kekuasaan yang selalu terkait dan diikuti oleh tanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah rasa hormat pada aneka kesepakatan yang mungkin berbentuk kepatuhan, kerja keras, serta pengorbanan. Tumbuhnya disiplin diperlakukan pemimpin yang baik dalam semua tingkatan. Yang ketiga yaitu kesatuan perintah, dan yang keempat keterpaduan arah. Yang kelima ada subordinasi kepentingan. Dan yang keenam adalah remunerasi. Remunerasi dan cara pembayaran harus adil dan memberikan kepuasan kepada semua pihak, baik karyawan maupun atasan atau pimpinan. Yang selanjutnya ada sentralisasi, dan berikutnya ada rantai kekuasaan, yang artinya rantai kekuasaan dimulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan kalau memungkinkan lebih baik dipersingkat. Yang selanjutnya adalah keteraturan. Yang dimaksudkan di sini adalah agar setiap orang punya tugas dan tanggung jawab, serta hak masing-masing yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Berikutnya ada keadilan, dan selanjutnya ada stabilitas hubungan kerja. Manajemen yang baik akan meminimalisasikan terjadinya keluar masuknya karyawan pada tingkat yang wajar, sehingga tidak perlu mengganggu kinerja organisasi. Berikutnya adalah inisiatif. Dan yang terakhir adalah teamwork, kerjasama dalam tim. Sangat penting bagi organisasi di mana komunikasi perlu dikembangkan untuk membentuk kerjasama tim yang baik. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, harmonis. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, lokasi. Dan yang terakhir adalah fasilitas.